Udah, kalau kamu mau, saya punya guru spiritual. Guru spiritual, iya, pokoknya mah ajib banget. Ini tempat pesugihan. Waduh, pesugihan apa maning? Saya terus terang saja, ini duit udah nggak ada, udah nipis banget, sekitar 6 jutaan buat kehidupan. Udah, ini nggak ada mahar. Ya udahlah mas lah, terserah sampean aja lah. Mau cari pesugihan itu, pesugihan ini terserah. Tapi awas, jangan sampai mengorbankan anak dan istri. Awas, lihat nanti. Kamu lakukan puasa mutih. Berapa lama, bah? Cukup lama kalau di sini. Kurang lebih sekitar 4 tahun. Aduh, 4 tahun, bah? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Pengulas Malam dimanapun berada, baik yang ada di alam nyata maupun di alam gaib, semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan malam hari ini, Abah akan menceritakan satu kisah yang dibagikan oleh teman Abah, yaitu Kang Dika dari Cirebon, Jawa Barat. Hatur nuhun Kang Dika atas kiriman ceritanya. Nanti Abah akan langsung ceritakan buat Sobat Mengulas Malam. Bila mana dari Sobat Mengulas Malam punya cerita mistis, silahkan dikirim ke alamat email kami. Insya Allah nanti Abah akan ceritakan. Kisah dari Kang Dika ini, temanya ya ini adalah pesugihan kanjut kundang. Jadi pesugihan kanjut kundang yang dari Kang Dika dibagikan atau diceritakan ke Abah langsung, ini pesugihan tanpa tumbal, hasilnya pun nyata. Nyata ini hasilnya. Makanya jangan di skip tayangan video ini supaya tidak gagal paham. Seluruh nama, karakter, serta lokasi kejadian ini sengaja Abah samarkan untuk menjaga rahasia seseorang. Sobat, Kang Dika menceritakan, sebut saja di sini adalah Karna. Jadi Kang Karna sendiri, dia ini bekerja di salah satu bank swasta di daerah Cirebon. Kang Karna bekerja di salah satu bank swasta yang memang sih bank ini sudah settle banget gitu. Sudah eksis, siapa yang tidak kenal bank yang tempat Kang Karna bekerja. Kebetulan istrinya bekerja di salah satu pabrik di kota Cirebon juga. Alhamdulillah Kang Karna dan Teh Rita pun dia memiliki seorang anak semata wayang laki-laki. Karena Kang Karna seiring perjalanan waktu merasa katakanlah dia punya posisi di bank tersebut, terus istrinya pun bekerja di pabrik, dia ngingetin, "Mah, udahlah, mama gak usah kerja. Terus nanti kalau gak kerja gimana pak? Jualan sembako atau apa, nanti bapak modalin." Seiring perjalanan waktu, Rita pun resign dari salah satu tempat dia bekerja di salah satu pabrik tadi. Dimodalin sembako, jualan, di rumah jualan juga. Di rumah memanfaatkan lahan yang ada. Di situ ada jualan beras,
ada minyak goreng juga, ada sabun, pokoknya lengkap aja. Ya yang belanja juga ya para tetangga-tetangga, kebetulan mereka tinggal di salah satu perumahan. Usahanya Barita pun ya bertahap mulai ada peningkatan. Kebetulan Barita orangnya gaul, murah senyum, harga yang dijual Barita ini memang tidak terlalu ambil untung gede banget, enggak. Tidak seperti yang lain. Dia lain misalkan harga sabun 3.000, di Barita sedikit kurang 2.750 ke arah situ. Itu seperti itu. Ada selisih harga. Nah karena supelnya Barita banyak, tetangga-tetangga itu pada belanja di Barita. Seiring perjalanan terus suaminya pun karena ini karena namanya perusahaan yang sudah eksis apapun juga ternyata ada pengurangan karyawan. Ada pengurangan karyawan. Karena ini kena PHK kala itu. Mau tidak mau dia pun harus menerima segala keputusan oleh pihak manajemen tempat karena bekerja. Dia harus ambil pensiun dini. Disangoni, dikasih pesangon kurang lebih sekitar 67 juta. Diterimalah sama Karna sendiri. Dia nyampaikan kepada istrinya, "Mah, Bapak tuh kena pengurangan karyawan." Terus gimana? Ya itu tadi, Bapak kena PHK sekarang tuh. Tapi tenang, Bapak kan dapat uang pensiunan, lumayan lah. Nanti kita buat modal. Ya udah kalau kayak begituan. Coba kalau Bapak dulu Mama bekerja tetap di pabrik itu kan mungkin nggak seperti ini. Udah nggak usah dipermasalahkan gitu. Ya sudah lewat, ya sudah, jangan diutik-utik lagi lah, jangan diungkit-ungkit lagi. Ya udah Pak. Nah dari perjalanan waktu, namanya uang 67 juta hasil pesangon karena terima, sebagian buat tambah modal ke istrinya. Dia pun berusaha nih mencari kerja. Ternyata ya itu tadi, tidak semudah yang ada di pikirannya si Karna itu juga. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, sudah hampir 6 bulan. Uang yang ada pun ini hanya mengandalkan dari hasil warungannya yang dikelola oleh Barita. Mulai menipis. Mulai nih agak bingung, agak olang si Karna tuh. Nah kebetulan Karna itu dia punya teman juga, sebut saja di sini adalah si Dani. Dan ya gimana Kang? Aduh saya tuh habis PHK, terus gimana? Iya ada 6 bulanan belum punya kerjaan lagi gitu kan. Uang sudah menipis segala macem. Memang sih sebagian buat modal ke istri gitu kan. Kalau kamu punya informasi kerjaan, saya juga sama kan, saya cuma sebatas ngojek kayak begini aja kan. Oh kayak gitu kan. Coba nanti ya ke yang lain lah, coba cari-cari informasi. Ya boleh ya. Nanti saya tunggu ya kabarnya. Oke makasih. Pulang aja Karna teh kan. 1 minggu kemudian perjalanan, kok belum ada kabar-kabarnya. Datangin lagi karena ke Dani. Kumaha Dani, udah dapat impor belum itu? Ya itu tadi belum Kang. Cuma ya itu tadi lah, saya tuh pas lagi di warung, orang ngobrol-ngobrol, katanya sih ada buat penglaris usaha Kang. Siapa tahu nanti usahanya bini kamu ini nambah laris. Iya, buat penglaris. Di mana? Udah ada, pokoknya kamu nanti saya antar, kata Dani ke Karna. Ya udah. Nah keesokan harinya Karna ditemenin oleh Dani ke salah satu tempat yang memang cukup jauh sebetulnya tempatnya, karena butuh waktu kurang lebih sekitar sampai 6 jam perjalanan. 6 jam perjalanan, ketemulah dengan seseorang sudah sepuh banget di situ. Dani dan Karna pun masuk, ketemu.
Dani nyampaikan, bah, nun sewu saya Dani dan ini teman saya Karna. Oh iya, gimana jenengan? Ada maksud apa dan tujuannya? Gini mbah, saya tuh kesini dapat informasi dari temen. Katanya jenengan bisa dapat menjembatani perihal penglaris. Oh ada. Buat siapa? Ini teman saya. Nunjukin Dani ke temannya itu Karna. Coba ente sih ngomong. Barulah Karna nyampaikan. Buat saya mbah, kenalin saya Karna. Ternyata yang diajak obrol itu adalah namanya Ki Kumbang. Nah, Ki Kumbang menyampaikan, ada di saya ada satu pusaka. Namanya ini adalah kujang kembar. Ini kujang kembar sendiri salah satunya adalah untuk pemikat. Usaha untuk menarik rezekian. Kamu usaha apa? Oh, istri saya yang usaha. Gak apa-apa. Usaha apa? Kelontongan, sembako segala. Oh bagus. Nah tapi tetap ini harus ada maharnya. Karena untuk mendapatkan pusaka kujang kembar ini tidak mudah. Jadi berapa mbah? Harganya tuh, maharnya tuh. Disampaikanlah bahwa mahar untuk menebus kujang kembar ini kurang lebih sekitar 15 juta. Waduh bah, mahal teman bah, 15 juta. Mau tidak sampean? 15 juta. Kalau mau silahkan, kalau enggak juga Abah tidak akan paksa. Karena memang kebutuh banget gitu kan apa yang disampaikan oleh temannya Dani. Dia nggak dasar lagi, Mbah. Kalau misalkan dikurangin gimana, Mbah? Sampean bawa uangnya berapa? Kalau uangnya saya terus aja belum bawa, mungkin nanti saya ke ATM lah ada sedikit tabungan saya. Dah gini aja lah. 13.750 mau tidak sampean? Jadi transaksi di situ. Sepakat, salaman, ngambil dari ATM, dibayarkan, transaksi selesai, diserahkanlah kujang kembar tadi yang sudah dibungkus kain putih. Ki Kumbang menyampaikan, kujang kembar ini sampean nanti simpan di bawah bantal. Jangan kaget nanti. Usaha istri kamu akan laris banget. Pasti ini. Mudah-mudahan saja ini jodohnya buat kamu. Jadi setelah dibawa, sepakat, memahami, sudah. Dibawa aja. Senang. Perjalanan balik. Nyampaikanlah ke istrinya. Mah, bapak ini diantar sama si Dani ke salah satu tempat. Namanya itu, tempatnya sih desanya nggak tahu, bapak tuh lupa gitu kan. Cuma ini ketemu dengan namanya dukun paranormal, namanya Ki Kumbang. Ini nih dikasih pusaka kujang kembar. Ini sebagai penglaris usaha. Dari kujang kembar ini, usaha mamah nanti akan berhasil. Bisa lebih laku, bisa lebih laris lagi dari sekarang. Pelanggan pada banyak segala macam. Ya udah terserah bapak aja lah. Sudah terlanjur beli-beli kayak gituan. Nah, setelah selesai seperti itu, apa yang disampaikan oleh Ki Kumbang, kujang kembar pun ditaruh di bawah bantal, ditidurin sama karena istrinya juga. Seiring perjalanan waktu, 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, sampai ke 4 bulan, usaha istrinya Rita pun ya masih seperti biasa-biasa saja. Rita pun nanya istrinya, mana katanya, ini sudah nyampe 4 bulan, kok nggak ada hasilnya? Makanya bapak itu jangan mudah percaya begitu saja pak. Heman-heman uang 13.750.000. Aduh pak. Karena diam begitu. Udah gini aja lah, rewel banget kamu tuh. Nanti saya mau nanya lagi ke siapa sih, Dani tuh, nanyain lagi. Nah keesokan hari karena pun nemuin lagi Dani temannya. Dan gimana? Aduh kamu tuh jerumusin saya. Maksudnya gimana jerumusin apanya?
Itu usaha istri saya masih tetap seperti ini. Aduh, ya udah, bukan belum jodohnya kamu. Bukan masalah belum jodohnya kamu. 13.750.000 coy. Gede lah buat saya. Dan nantilah kita cari usaha lagi yang lain. Dari obrolan itu ya sedikit kecewa sebetulnya, karena juga ya pulang aja. Pulang, lama nggak ketemu sama Dani. Namanya karena usaha kesana kemari ketemulah sama temennya lagi, si Wawan. Biasa lagi ngobrol, ngopi segala macam. Kebetulan Wawan punya warungan. Wawan tuh ngobrol, Wan, waduh usaha kamu itu bagus banget ini, sampai kamu punya ruko segala macam. Alhamdulillah Kang. Terus kamu usaha apa sekarang? Ya kalau usaha sih istri, kalau saya sih itu tadi lah, hanya jadi pengangguran. Makanya saya tuh mau minta informasi. Informasi apa? Nah, usaha bisa begini bagusnya seperti apa tuh? Barangkali ada kiat-kiatnya. Ya kalau kiatnya sih sederhana aja. Yang penting tekun usahanya. Terusan juga harga jangan sampai terlalu mahal banget ke situ kan. Nyampaikan karena itu sudah dilakukan. Usaha saya tuh istri yang jualan segala macam. Ada penglaris enggak gitu kan. Nah, kalau masalah itu terusan aja nih. Saya bukan mau membocorkan. Cuma karena kasihan aja ke kamu. Saya pun ada, iya. Bisa kasih tahu saya, enggak bisa antar. Gampang nanti saya antar. Diantarlah keesokan harinya, karena sama Wawan menemui namanya Mbah Toro. Ketemu dengan Mbah Toro, cerita banyak, dikenalkan. Ternyata harus tetap ada mahar juga. Dikasihnya apa? Itu batu akik, warnanya hitam. Nggak taunya berapa harganya, itu 6 jutaan. Waduh, duit maning baik dalam pikiran karena gitu. Akhirnya Wawan pun nyampaikan gimana, mau enggak gitu kan. Mau enggak, ya sudah karena saya juga butuh gitu kan. Dibeli aja, ditebus si batu akik tadi. Terus caranya bagaimana? Ya sudah, ini nanti batu akik ini kamu taruh di salah satu tempat usahanya istri kamu. Jangan lupa nanti dikasih minyak misik di situnya. Itu akan memancarkan satu aura yang positif, akan menarik para pembeli-pembeli dari situ. Jangan kaget nanti, usaha kamu pun akan laris manis. Oh iya, makasih Bah. Pamitan pulang. Apa yang terjadi sobat? Karena pertama ke Ki Kumbang, terus juga ke Abah Toro segala macam. Dari Ki Kumbang dia mendapatkan kujang kembar. Dari Bah Toro dia mendapatkan batu akik yang konon katanya batu akik juga bertuah segala macam. Dan semua mengeluarkan duit semua. Apa yang terjadi? Nol hasilnya semua. Hasilnya semua. Istrinya Barita itu ngomel-ngomel terus. Mas sampean tuh jangan mimpi coba Mas. Masa iya dari pusaka-pusaka beginian, dari batu akik segala macam akan mendatangkan duit? Bullshit itu kan buktinya seperti ini. Uang sudah mulai menipis segala macam tuh gara-gara ada pusaka-pusaka seperti ini. Bukannya nambah rame usaha, malah sepi sekarang. Malah sepi. Ditanya berapa tabungan Bapak sekarang? Dicek segala macam sudah mulai menipis, ternyata hanya sekitar 6 juta sisanya tabungannya. Ya dari 67 juta waktu pas aku tuh sisa cuma 6 juta lagi. Kondisi bingung, kondisi marah-marah terus istrinya segala macam. Nah dari situ pas lagi ribut datang temennya lagi, tetangga sih sebetulnya, tetangga dekat. Sebut saja di sini ini adalah Jamil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk. Yang lagi ribut pada diam. Baru Jamil.
Tuh ada apa ini kok pada ribut-ribut terus-terusan itu. Cerita lah ke Jamil. Ini suami saya tuh masih percaya aja hal-hal yang klinik segala macem. Mencari pesugihan, persyaratan ini itu ini, di biaya-biaya. Mubazir semua, mana? Malahan usaha yang ada kini malahan habis usaha kita tuh. Dari situ Jamil cuma tersenyum aja. Udah gini aja. Karena kamu senang hal-hal tersebut, hal yang sifatnya klinik kayak begituan. Oh iya Kang, karena terus terang saja saya pengen sukses, pengen berhasil lagi ini. Dulu sih waktu masih kerja gak ada kesulitan saya. Udah kalau kamu mau, saya punya guru spiritual. Guru spiritual, iya. Pokoknya mah ajib banget, ini tempat pesugihan. Waduh, pesugihan apa maning? Saya terus terang saja ini duit udah nggak ada, udah nipis banget, sekitar 6 jutaan buat kehidupan. Udah, ini nggak ada mahar. Satu, tidak ada mahar, dan persyaratannya pun nanti kamu tanya sendiri di sana. Jamil sendiri menjelaskan itu di hadapan istrinya, Mbak Rita. Mbak Rita nyampaikan kepada suaminya, ya udahlah mas lah, terserah sampean aja lah. Mau cari pesugihan itu, pesugihan ini terserah, tapi awas, jangan sampai mengorbankan anak dan istri. Awas, lihat nanti. Awas pokoknya. Ya udah mah, saya mohon doanya aja lah. Namanya juga kita usaha di dunia ini sendiri. Ya sudah sana. Keesokan hari berangkat aja. Karena diantar Jamil ke salah satu dukun. Katanya si dukun gitu. Begitu lihat tidak sesuai apa yang diceritakan. Masa iya dukun kok pakai celana kolor gitu. Celana pendek seperti biasa. Kaos-kaos oblong begituan. Nggak lama ketemu aja. Nyampaikan Jamil, bah, oh iya gimana, sok duduk dulu, masuk. Ini kenalin saya punya teman si Karna, mau apa maksudnya? Ini pengen pesugihan. Oh pesugihan, barangkali jenengan bisa bantu teman saya untuk menjembatani supaya dia itu bisa mendapatkan harta atau uang secara instan. Baru dijelaskan. Ternyata namanya adalah Kang Duloh. Kang Duloh jawab, kalaupun sampean mau melakukan pesugihan di tempat Abah sendiri di sini, bisa. Pokoknya sampean harus siap segala sesuatunya. Waduh, siap apanya ini? Ya siap mental dulu. Ada tumbal enggak? Tanpa tumbal kalau di sini. Terus keberhasilannya gimana? 50% atau ke 100%? Tergantung keyakinan sampean. 50% bisa, 100% juga bisa. Pilih yang mana? Ya pastinya 100%. Bah, saya pengen berhasil. Saya udah gagal kedua tempat, bah. Ya sudah. Kamu nanti siapkan persyaratannya. Apa aja nih persyaratannya? Barulah dijelaskan Kang dulu. Persyaratannya di Abah ini tidak muluk-muluk dan tidak aneh-aneh. Yang pertama, kamu harus lakukan puasa. Kamu harus prihatin hidup kamu. Ngerti nggak telepong? Telepong itu apa, Mbah? Katakanlah ke Kang dulu. Mata melek weteng kempong. Tahu itu? Itu adalah salah satu cara supaya apa yang kamu cita-citakan, apa yang kamu harapkan itu bisa berhasil. Kamu lakukan puasa mutih. Berapa lama, Bah? Cukup lama kalau di sini. Kurang lebih sekitar 4 tahun. Aduh, 4 tahun, Bah. Dengerin dulu, jangan motong. Jangan makan yang bernyawa. Makan hanya sebatas
Ya itu tadi sayur-sayuran aja, dan itu pun angsrep. Kalau dikukus tidak ada masalah. Umbi-umbian boleh. Nah, nanti Abah akan berikan ini kanjut kundang. Kanjut kundang ini adalah kain yang Abah ambil dari salah satu makam. Ini adalah dari mayat seseorang yang telah meninggal dunia. Meninggal dunia pun tidak wajar. Orang yang pernah ketabrak. Waduh, karena takut, merinding. Waduh, baci, nanti gimana ada kehadiran? Tenang dulu, belum selesai Abah bicara. Dengerin. Nah, kanjut kundang sendiri ini, itu nanti kamu harus tetap usaha. Apapun kerjaan kamu tetap harus kamu lakukan. Nah, terus bagaimana, Bah? Nanti setiap malam Jumat Kliwon, ya, malam Jumat Kliwon berarti 1 bulan 1 kali, kamu harus tidur di salah satu makam. Salah satu makam. Nah, uang yang kamu dapat itu masukin ke kanjut kundang, dan nanti kamu serahkan ke Abah setiap 1 bulan sekali. 1 bulan sekali, ya, pokoknya jangan pernah dipakai. Bilang ke istri kamu bahwasanya saya akan hidup prihatin dulu, akan relaku. Jelaskan ke situnya. Gimana? Sanggup tidak? Karena pun terdiam sejenak, gak lama kemudian, karena memang kebutuhan mendesak sekali, baru dijelaskan, Bah, saya akan lakukan. Ya sudah, kamu lakukan, dan kamu harus yakin apa yang kamu perbuat kamu pasti bisa, dan pasti kamu pun akan sukses. Oh iya, makasih Mbah. Gak lama selesai, diberikanlah itu kanjut kundang, kain dari bekas mayat itu tadi pun. Dibawa, pamitan lah. Nggak kasih mahar ternyata. Dan memang Kang Duloh ini atau Abah Duloh ini sendiri itu secara ikhlas membantu. Pas mau pulang, nggak lama kemudian motor, 2 motor datang, boncengan, berarti ada 4 motor. Assalamualaikum, waalaikumsalam, masuk aja. Nah, kebetulan karena mau pulang tuh terdiam dulu, lihat, nyampaikan, Bah, matur kesuwun Bah, saya alhamdulillah wasilah dari Abah, usaha saya itu sukses Bah. Sekarang saya sudah punya ruko Bah. Ini yang tadinya saya naik sepeda sekarang sudah punya motor Bah. Ini saya pakai kan masih baru Bah. Motornya kredit atau gimana? Oh, beli cash Bah, beli kontan saya. Wah, luar biasa. Nah, apa yang disampaikan oleh tamu itu pun menambah keyakinan kepada Karna. Jamil pun ngingetin, tuh lihat kan, bener kan, ini A1 banget ini. Bah Duloh ini kok ajib banget ini. Mudah-mudahan aja lah saya juga seperti itu, kata Karna ke Jamil. Setelah itu mereka pamitan aja pulang, nyampe di rumah. Karena juga belum punya kerjaan yang tetap segala macam, dia menyampaikan kepada istrinya, Ma, Bapak akan diantar itu sama si Jamil ke guru spiritualnya dia, katanya Bah Duloh. Nah, jadi Bapak tuh sekarang karena ini sebagai persyaratan, Bapak harus ngeserap selama 4 tahun. Nah, terus juga makan tidak boleh yang bernyawa, kalaupun itu harus sayur sama umbi-umbian seperti itu aja. Itu juga direbus, tidak boleh digoreng segala macam. Nah, terus gimana? Ya terusan setiap malam Jumat Kliwon Bapak juga harus tidur di kuburan segala macam. Ya memang terus terang aja ini berat sih aslinya buat Bapak, tapi karena
Bapak sebagai seorang suami, sebagai kepala keluarga harus bertanggung jawab segala macam. Ya udahlah, Bapak ikutin. Mbak Rita menerima apa yang disampaikan oleh suaminya karena ya sudah Pak, Mama hanya mendoakan saja semoga usaha Bapak ini berhasil ya. Ya sudah Mah, doain aja. Karena pun tidak tinggal diam, dia muter ketemulah ada cari kerjaan, dia menjadi super elep. Jadi super elep. Dia berangkat dari mulai pagi, pulang dia jam 9 malam pulang ke situ kan. Dia setoran ya terbayar lah, setoran kurang lebih sekitar 250 sampai 300 lah. Uang bawa hasil setor segala macam itu nyampe 750.000 sampai 800 ribuan. Karena sesuai dengan syarat dari Mbah Duloh itu dimasukin ke kanjut kundangnya tadi. Dia hanya nyisihkan uang ya sekitar 200 ribuan aja dipegang buat dia tuh. Karena keinginannya kuat segala macam, dia hanya makan nasi putih saja. Kalau maghrib, terus puasa lagi dilanjut. Sampai badan pun kurus. Kurus karena prihatin tadi. Ke kuburan dia sendirian di salah satu makam. Itu dilakonin terus. Terus-terusan. 1 tahun berjalan, 2 tahun ritual itu pun terus. Yang bikin kagetnya itu, yang bikin hampir-hampiran batal karena sendiri. Istrinya ini di rumah marah terus. Sampai usahanya pun tutup itu. Ngamuk-ngamuk terus istrinya, pulang ke ibu bapaknya. Jadi pulang ke mertuanya gitu kan. Karena hanya sendirian, ditinggal begitu saja. 2 tahun, 3 tahun, sampai mau mendekatin 4 tahun, dia pun merasa tenang hatinya tuh. Alhamdulillah, ini saya sudah menjalanin ritual weteng kempong, mata kadang melek saya hampir-hampiran. Kalau bawa elep, oleng segala macam, ini berhasil juga saya. Nah, nggak lama si Karna pun ini nemuin lagi ke temannya, ke Jamil. Mel, oh iya, Karna gimana? Ini saya sudah jalanin 4 tahun. Sesuai apa yang Ki Duloh sampaikan kepada saya sendiri. Katanya kita harus ke sana. Ke Ki Duloh lagi. Saya minta waktu ya, nanti minta diantar. Ya udah nggak apa-apa, besok aja. Nah keesokan harinya Karna pun diantar sama Jamil ke rumahnya Kang Duloh. Rumah Kang Duloh, nyampe ke sana, diketok-ketok pintu sama Karna tuh. Assalamualaikum, Bah, assalamualaikum. 3 kali ketok-ketok, nggak ada yang nyaut. Nggak lama kemudian tetangganya di depan itu, nyari siapa? Itu Mbah Duloh. Loh, Mbah Duloh sih sudah nggak ada di sini. Kemana? Pindah. Astagfirullahaladzim. Itu karena ya langsung nangis di situ seperti anak kecil. Jamil gimana ini Jamil? Uang saya setiap 1 bulan hasil jerih payah saya bawa sesuai apa yang diminta oleh Ki Duloh sendiri, saya taruh di sini. Katanya mau dilipat gandakan, malah dianya sekarang hilang begitu saja, kabur. Aduh Jamil, itu karena nangis banget. Pas lagi nangis gitu, nggak lama kemudian ada jalan motor boncengan. Wey, kaget. Yang wey siapa katanya kan? Nggak taunya kan. Kang Duloh, kata Jamil. Karena yang tadi lagi nangis segala macam, kaget dia pun. Terperanjat lihat. Lah,
Kang Duloh? Iya saya. Katanya Bapak pindah. Betul. Ini saya pindah ini lagi mau direnovasi sama mantu saya. Dibawa lah si Karna ke rumahnya Bah Kaduloh. Sampai ke sana nyampaikan. Bah, ini saya ritual lelaku saya sudah saya lakukan. Ini lihat badan saya yang tadinya gemuk segala macam ini sampai kurus kering. Cuma ini saya prihatin terus terang saja, rumah tangga saya, istri saya segala macam udah sering ngomel, malahan saya sering ditinggal sekarang tuh. Nggak tahu istri saya katanya ke mertua segala macam. Aduh, pusing aslinya mah. Udah tenang aja. Alhamdulillah, kalaupun ritual kamu, lelaku kamu sudah tuntas selama 4 tahun, mudah-mudahan saja nanti bisa terbukti. Loh, mudah-mudahan bisa terbukti, mudah-mudahan gimana? Udah tenang. Gak lama, karena dibawa oleh Kang Duloh atau Abah Duloh, diantar oleh si Jamil. Dibawa itu kemana sobat? Ternyata dibawa ke salah satu pasar. Di situ ada banyak bawang putih segala macem. Ini punya kamu ini. Gudang yang sebegini besar dan bawang putih ini adalah punya kamu. Karena bingung. Bah Duloh, gudang dan bawang putih ini punya saya dari mana? Sok ngawur aja Bapak. Berapa sih uang dari saya yang selama ini saya titipkan ke jenengan tuh? Nggak mungkin lah. Masa ini kalau dihitung bisa nyampe 2,75 miliar bah. Nggak mungkin lah. Gudang sama isinya ada sampai bawang putih, ada karyawan. Udah tenang. Ya. Nah sekarang istri kamu di mana? Justru itu saya juga bingung, istri saya tuh. Nggak tahu kemana sekarang tuh. Di rumah sudah nggak ada. Katanya ke mertua udah. Antar Bapak nanti ke istri kamu sendiri. Pengen ketemu nanti. Diantar lah. Nyampe di rumah, di situ disaksikan oleh bapak mertua, yaitu bapaknya dari Teh Rita. Nyampaikan ke Duloh, alhamdulillah ini apa yang dilakukan oleh suami panjenengan ini berhasil. Berhasil? Iya berhasil. Itu usahanya kamu yang selama ini kamu lakukan lelaku. Gudang yang ada di pasar induk sama isinya bawang putih itu semua adalah punya kamu semuanya. Bingung. Masih tetap bingung karena tuh nggak ngeh apa yang disampaikan. Barulah Pak Duloh nyampaikan. Coba Rita cerita banyak, cerita jelasin ke suami kamu tuh, ke suami kamu. Baru bercerita. Mbak Rita bercerita bahwasanya Bapak, gudang sama isinya yaitu bawang putih segala macam itu adalah milik Bapak semua. Nih, lihat sertifikatnya. Diperlihatkanlah. Ternyata gudang yang sebegitu besar itu atas namakan suaminya. Dijelaskan, selama Bapak lakukan ritual segala macam, uang yang didapat dari hasil Bapak sebagai supir elep dititipkan ke Bah Duloh itu adalah memang ini semua rekayasa mama sendiri. Jadi Jamil sendiri ini tuh udah dikontak sama mama juga. Mama itu bekerja di Ibu Haja Hesti. Awalnya ngupas bawang putih tadi. Dapat 1 karung dibayar. Nah dari situ mama juga kan berpikir, uang yang selama ini Bapak kumpulin ke Abah Duloh, yang bilangnya Abah Duloh dilipat gandakan,
itu uang itu disetorin ke mama. 4 tahun Pak. 4 tahun. Mama putar. Jadikan modal, digolang sama mama sendiri. Sama mama. Ya ini hasilnya. Hasilnya ini. Dan alhamdulillah Ibu Haja Hesti yang mama ikut bantu awal hanya sebagai buruh ngupas bawang putih. Dia juga orangnya baik, memberikan kemudahan-kemudahan. Sampai tempat usaha mama di Pasar Induk yang tempat gudang itu sendiri, ini tidak terlepas bantuan dari Ibu Haja Hesti juga. Jadi mama sendiri ini awal dibantu dari Ibu Haja Hesti ke bank segala macam, tapi semua sudah selesai semua dan ini ada sertifikatnya. Jadi uang yang dikumpulkan Bapak ke Kidoloh itu Kidoloh nyetorkan ke mama, diputer intinya ke situ. Jadi bahasa pelipat gandaan uang ya itu tadi, diputer uangnya sama mama. Jelas akhirnya setelah dijelaskan rinci segala macam, baru karena juga Allahu Akbar, ya Allah. Jadi selama ini saya tuh ya sudah banyak ketipu orang, datangin dukun segala macam, ya Allah. Makanya Pak, istighfar Bapak tuh jangan banyak mimpi. Mana mungkin sekarang kujang kembar ditidurin di bawah bantal jadi duit. Mana mungkin sekarang batu akik kok tiba-tiba banyak jadi duit. Bohong. Kalaupun ada resiko harus ada tumbal. Mau tidak Bapak nanti yang mati? Ya gak mau. Ya itu tadi lah. Makanya ini adalah pesugihan putih tanpa tumbal. Intinya Bapak pun harus tetap berusaha dan prihatin, jadi hemat. Paham? Paham. Alhamdulillah semua pun ujung-ujungnya pada ketawa semua. Kang Duloh ketawa, Jamil pun ketawa, terutama ya Teh Rita tadi kan. Sampai syukuran di situ. Bu Hesti juga datang, Bu Haja Hesti yang telah membantu mendorong apa yang menjadikan satu keinginan dan cita-cita dari Karna berikut istrinya Mbak Rita. Itulah Sobat Mengulas Malam, apa yang diceritakan oleh Kang Dika, kita bisa ambil satu hikmahnya. Kondisi apapun, seseorang jangan sampai gelap mata. Jangan sampai gelap mata. Jangan bermimpi yang terlalu jauh lah. Dari mana tiba-tiba uang datang begitu saja. Kalaupun ada terjadi, itu ada konsekuensinya, yaitu harus tumbal nyawa sendiri. Bisa nyawa sendiri, bisa nyawa anak istri, bahkan orang tua. Naudzubillah min dzalik. Jadi pesugihan putih tanpa tumbal itulah yang dilakukan oleh Mbak Rita. Sukses luar biasa. Intinya kita hidup harus tetap prihatin, tetap kita berkarya, dan juga kita harus punya harapan dan cita-cita. Dengan satu keyakinan, Allah Maha Segalanya. Ingat sobat, jangan pernah takut jin dalam bentuk apapun. Geprek dengan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat sobat, kamu tidak sendirian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.